أمة ديني نحو النصر تمضي دوما للعليا تمضي دوما للعليا أمتي 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Ikhwah Istiqomah, apa kabar Anda hari ini? Semoga sehat walafiat ya. Akhir ini kita dipusingkan berbagai kabar palsu untuk ke smartphone kita maupun akun-akun kita yang lainnya. Kadang kita larut dalam kemarahan karena kabar tersebut membuat hati kita teriris, sehingga secara spontan kita membagikan ke semua kontak dan grup yang ada di smartphone kita. But unfortunately, ternyata saat dicek, kabar itu palsu alias hoax. Jangan-jangan kita jadi agen hoax dong ya. Nah, ada beberapa tips nih yang bisa Ikhwah Istiqomah pakai untuk bersosmed secara cerdas dan sesuai dengan ajaran Islam. Bagaimana itu? Pertama, gunakan sosmed untuk bersilaturahmi, bukan mencari musuh. Allah SWT menciptakan manusia dengan berbagai latar belakang, suku, agama, ras, dan antar golongan, sebagaimana firman-Nya dalam surat Al-Hujurat ayat ke-13. Allah SWT berfirman, "Hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku, supaya kamu saling kenal mengenal. Sesungguhnya, orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling takwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal." Nah, Ikhwah Istiqomah, kita juga dianjurkan untuk sering bersilaturahim. Kata Rasulullah, barang siapa yang ingin diluaskan rezekinya dan dipanjangkan umurnya, maka bersilaturahimlah. Hadis riwayat Bukhari. Kedua, cek kebenaran suatu kabar. Tidak jarang kabar simpang siur masuk ke HP kita. Tahan, jangan asal main sebar aja nih, khususnya pada kabar-kabar negatif provokatif. Mari kita cek kebenaran itu terlebih dahulu. Jika mengenal sosok-sosok yang ada di broadcastan, segera tabayun kepada yang bersangkutan atau ke orang-orang yang mengenalnya lebih dekat. Allah SWT berfirman dalam Al-Hujurat ayat ke-6, "Wahai orang-orang yang beriman, jika seorang fasik datang kepada kalian dengan membawa suatu berita penting, maka tabayunlah, telitilah dulu, agar jangan sampai kalian menimpakan suatu bahaya pada suatu kaum atas dasar kebodohan. Kemudian akhirnya kalian menjadi menyesal atas perlakuan kalian." Ketiga, sampaikan kebenaran walaupun satu ayat. Rasulullah SAW bersabda, "Sampaikan kebenaran walau satu ayat." Hal ini mesti mempertimbangkan beberapa hal, dan tentunya setelah melewati proses check and recheck terlebih dahulu. Jangan sampai kita menganggap kabar bohong sebagai kebenaran, lalu menjerumuskan diri kita pada jurang fitnah. Nauzubillahi min zalik. Jika suatu informasi itu sudah benar, maka sampaikanlah agar membawa manfaat kepada yang lain. Atau juga, bagaimana Anda bisa men-share-nya dengan baik setiap konten-konten, contohnya konten-konten yang ada di Masjid Istiqomah Bandung. Anda bisa klik, comment, and share. Keempat, jangan membuat dan menyebar fitnah. Dalam sebuah ayat Al-Quran, Allah berfirman bahwa fitnah itu lebih kejam daripada pembunuhan, tepatnya dalam surat Al-Baqarah ayat 191. Untuk itu, kita harus berhati-hati dalam membuat status, membuat konten-konten untuk menyebar sesuatu yang belum bisa dipastikan kebenarannya. Kenapa? Karena fitnah ini bisa membuat seseorang terzalimi. Rasulullah bersabda, "Hendaklah kamu waspada terhadap doa orang yang dizalimi. Sesungguhnya doa itu akan naik ke langit, amat pantas seumpama api marak ke udara." Jika ternyata apa yang kita buat dan sebar adalah fitnah yang membuat seorang terzalimi, kemudian ia mendoakan keburukan pada kita, wah, jangan sampai ya. Kelima, berprinsip pada praduga tak bersalah dan berkatalah yang baik.
Seringkali dijumpai di sosmed seseorang menghujat orang lain yang dianggap bersalah dengan kata-kata makian. Duh, ini jangan ditiru ya Ikhwah Istiqomah. Karena ada dua dosa yang akan ditanggung nih. Dosa menghukumi tanpa bukti dan dosa memaki. Dalam surat Al-Hujurat ayat ke-6 Allah berfirman, "Wahai orang-orang yang beriman, jika ada seorang fasik datang kepada kalian dengan membawa suatu berita penting, maka tabayunlah agar jangan sampai kalian menimpakan suatu bahaya pada suatu kaum atas dasar kebodohan. Kemudian akhirnya kalian menjadi menyesal atas perlakuan kalian." Nah, Ikhwah Istiqomah, terkait praduga tidak bersalah, di ayat yang lain juga Allah berfirman, "Hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan berprasangka, karena sesungguhnya sebagian tindakan berprasangka itu adalah dosa." Quran Surat Al-Hujurat ayat 12. Jadi nih Ikhwah Istiqomah, lebih-lebih jika yang dihujat dan fitnah ini adalah orang yang beriman. Dalam Quran Surat Al-Ahzab ayat 58, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Orang-orang yang menyakiti orang-orang mukmin dan mukminat tanpa kesalahan yang mereka perbuat, maka sesungguhnya mereka telah memikul kebohongan dan dosa yang nyata." Nah, itulah beberapa tips untuk menjaga etika kita di sosial media ya. Semoga kita bisa menjadi umat Rasulullah yang mengikuti ajaran Islam yang damai tanpa hoax. Oke, itu dia tips bagaimana bersosmed sesuai Al-Quran. Nantikan tips-tips berikutnya di Tips Islami Istiqomah TV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.